Baik, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang telah hadir, Bapak Ibu peserta webinar dari seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Lamongan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti webinar pada pagi ini mengenai data mining dan eh, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral domain 5 yaitu statistik nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, pelaksanaan EPSS merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya satu data Indonesia, di mana setiap data yang dihasilkan oleh perangkat daerah harus memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan perangkat daerah mampu mengukur sejauh mana sih pengelolaan data sektoral telah berjalan dengan baik, serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Namun, seiring dengan meningkatnya volume dan keragaman data sektoral di Kabupaten Lamongan, diperlukan pendekatan yang lebih baik dalam pengolahan data tersebut dan analisis datanya. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan yaitu data mining, yaitu proses menggali informasi tersembunyi dari sekumpulan data besar untuk menghasilkan suatu informasi atau wawasan yang bermakna. Nah, dengan mengintegrasikan data mining ke dalam EPSS, kita harapkan hasil evaluasi didapatkan hasil yang lebih akurat, terukur, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan yang berbasis dengan data. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan eh, kami memperkenalkan narasumber kami yang akan memaparkan materi terkait data mining. Ada mahasiswa dari Diskominfo dan ada Mbak Nelly dan Mbak Ica dari Diskominfo juga terkait data mining dan EPSS. Baik, untuk eh, kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan pada sesi 1 yaitu terkait data mining. Untuk waktu kami persilakan kepada mahasiswa untuk memaparkan materi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Jumat begitu ya. Ini Alhamdulillah kita sudah sampai di hari Jumat, hari kelima dari kegiatan bebas kita pada eh, bulan ini. Nggih. Ini rangkaian kelima dari yang sebelumnya kita sudah 4 kali menyelenggarakan berkegiatan sedemikian. Alhamdulillah ini sudah jadi kegiatan di rangkaian ini sudah jadi kegiatan yang terakhir begitu nggih. Semoga kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini topiknya adalah data mining. Sebentar, mohon izin share screen. Oke, mohon izin Bapak Ibu sekalian, apakah sudah bisa dilihat begitu? Oke.
Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, saya mulai penjelasan tentang data mining pada pagi hari ini. Eh, eh, Data mining ini kalau dari paparannya ini ada tagline-nya begitu nggih. Ada menambang nilai dari himpunan data raksasa. Jadi seperti yang kita sama-sama sudah ikuti dari kegiatan hari kemarin, dari kegiatan hari Rabu kemarin, kita sudah belajar sedikit tentang data warehouse begitu nggih. Jadi bagaimana mengelola data yang dalam ukuran yang sangat besar begitu nggih. Berbentuk digital begitu. Kemudian ini kita ada di sesi selanjutnya ini eh, apa namanya? eh, Data mining. Setelah kita kumpulkan, setelah kita eh, kelola dengan baik data-data yang banyak itu tadi, kemudian kita akan menggali gitu ya. Mining, kita akan menggali nilai begitu nggih. Value lain, value apa yang bisa disajikan oleh kumpulan data yang begitu besar itu tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Jadi data mining ini adalah proses analitik begitu ya. Yang sistematis. Jadi analitik yang ada sistemnya begitu ya. Dan terintegrasi. Dan integrasi untuk menemukan satu pola, hubungan, dan anomali yang valid gitu ya. Baru dan dapat ditindaklanjuti dari himpunan data yang besar. Ia merupakan inti dari bisnis intelijen atau BI gitu ya, dan advance analytic yang memungkinkan organisasi membuat keputusan yang berbasis data atau istilah kerennya gitu data driven gitu ya. Baik, eh, itu sekilas tentang data mining. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih eh, mudah memahami, mungkin ini ada ilustrasi begitu tentang data mining. Jadi dari sisi kiri ini ada datasetnya. Ini nanti yang akan disediakan oleh database begitu. Kemudian kita berjalan ke kanan, seterusnya ke kanan, ke kanan, ke kanan, sampai ujungnya di ujung paling kanan. Di sini akan ada evaluasi begitu nih. Jadi Bapak Ibu, saya ibaratkan begini, proses data mining ini melibatkan data warehousing, begitu ya. Jadi yang kayak materi yang kemarin, begitu ada data warehouse. Jadi data mining merupakan proses lanjutan, advanced processing dari sebuah data. Advanced processing dari sebuah data tentunya dia harus melibatkan step awalnya. Step awalnya apa? Yang kemarin kita sama-sama belajar bareng begitu nggih, data warehouse. Jadi kalau di ilustrasi di sini data mining ini melibatkan data warehouse-nya sampai di mana? Ada dataset, ada pre-processing. Pre-processing ini yang seperti kemarin kita istilahkan dengan ETL itu ya, extract, transform, and load begitu. Kemudian ada classification. Kalau mungkin bisa dikilas balik dari klasifikasi apa dari materi sebelumnya ada klasifikasi-klasifikasi dari ini. eh, eh, ada kemudian implementasi lagi pakai data mart begitu nggih. Itu itu salah satu implementasinya. Terus kemudian ini melibatkan database juga. Yang database-nya itu sendiri merupakan representasi dari
data warehouse yang kemarin itu. Nah, ada 4 proses di sini yang melibatkan data warehouse. Kemudian ada 3 proses selanjutnya, ya ini proses statistik, proses analitik, dan proses evaluasi. Itu dia murni domain dari data mining. Nah, data mining ini merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses-proses tersebut, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di mana data mentah yang berupa data set itu kemudian diproses, diklasifikasi untuk disimpan di database, begitu ya. Kemudian setelah disimpan itu nanti dilanjutkan untuk proses statistiknya, dilanjutkan untuk proses analitiknya, dilanjutkan untuk proses evaluasinya, begitu. Ini ilustrasi singkat dari bagaimana sih data mining itu. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu kita flashback lagi ke materi hari kemarin begitu nggih. Jadi ada yang namanya SQL, Structure Query Language gitu ya, atau query database atau kita minta atau kita eh, membuat request ke database begitu ya. Kemarin mungkin lebih condong ke OLAP begitu nggih, karena ada query-querynya begitu. Nah, apa sih perbedaan dari mining dan querying gitu ya? Dari dari mining dengan SQL-nya gitu. Jadi eh, kita bisa lihat ada beberapa beberapa perbedaan begitu ya. Ini kami ringkas jadi 3 saja. Yang pertama, tujuan dari segi tujuannya. Kalau di mining itu tujuannya itu untuk menemukan pola yang tak terduga dan memprediksi masa depan. Begitu ya. Jadi kalau ada analisis tren, kalau ada forecasting, gitu ya. Kalau ada apa namanya karena ini pola tak terduga, jadi mungkin ada sebuah novelty dari rangkaian data itu tadi itu ditemukan lewat proses mining ini, gitu, Ibu ya. Nah, di sisi lain, kalau untuk querying, query database ini tujuannya dia adalah mengambil fakta yang spesifik, gitu ya, mengambil fakta yang spesifik yang sudah diketahui. Kenapa? Karena murni dari apa yang tersimpan di database. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari sisi metodenya, kalau dari sisi metodenya ini data mining ini menggunakan algoritma rata-rata begitu ya. Yang sering kali digunakan ini ada machine learning begitu Bapak Ibu. Machine learning ini mungkin Bapak Ibu nanti lebih familiar dengan AI, dengan eh, proses kecerdasan buatan yang lain begitu. Nah, selain itu juga melibatkan statistik sebagai dasar-dasarnya begitu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk query untuk SQL-nya ini metodenya ini langsung begitu ya, karena teknis banget, jadi langsung menggunakan bahasa pemrograman yang terstruktur begitu. Misalnya ini SQL atau ya kemarin juga ada juga kita kilas sedikit ada yang namanya non SQL gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Lalu kalau dari sisi output nih, output apa yang membedakan mining sama querying gitu ya. Jadi kalau dari sisi output ini kalau mining ini outputnya adalah sebuah model gitu ya atau rule begitu. Ini lebih spesifik lagi yang ada di sebelahnya ini aturan asosiasi atau mungkin kalau Bapak Ibu waktu waktu kuliah dulu mungkin lebih akrab dengan association rule begitu. Terus ada kelompok, ada pengelompokan ini nanti juga ada banyak begitu Bapak Ibu ya. Ada klasifikasi, ada clustering begitu. Kemudian dan prediksi begitu. Rata-rata outputnya seperti itu. Ada model, ada association rule, ada pengelompokan, ada prediksi gitu. Kemudian kalau untuk querying ini outputnya ini biasanya adalah sebuah list, daftar begitu nggih, atau tabel atau nilai agregasi dari nilai-nilai yang telah tersedia. Misalnya apa? Total penjualan per bulan, total produksi tahunan, capaian eh, semester, kuartal, begitu-begitu. Nah, itu kan data yang benar sudah tersedia, begitu. Kemudian di query, begitu Bapak Ibu. Nah, itu
apa namanya perbedaan antara mining dan querying gitu. Nah, kalau sekarang metode dan algoritma yang digunakan dalam data mining, kita lebih lebih spesifik lagi begitu, Bapak Ibu ya. Jadi teknik data mining ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yang masing-masing menggunakan algoritma yang spesifik gitu. Ini ada 5 yang kami kumpulkan ini. Yang pertama ada klasifikasi gitu. Ada classification. Nanti pengklasifikasian nanti akan kita bahas juga gitu. Terus kemudian ada juga clustering by cluster, mengklasterkan, mengelompokkan by cluster begitu. Itu. Terus kemudian ada aturan asosiasi yang saya singgung tadi, association rule begitu. Kemudian ada juga ada regresi gitu ya. Ada regresi. Kemudian ada analisis anomali. Analisis anomali ini mungkin nanti akan di hilirnya di hilirnya ini nanti akan ada analisis tren seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Kita akan mulai satu-satu lebih spesifik. Yang pertama ini ada klasifikasi. Jadi secara fungsi klasifikasi ini ditujukan untuk memprediksi variabel kategori diskrit. Ini bahasanya sedikit matematis begitu ya Bapak Ibu ya. Yang kategorinya diskrit, misalkan ya atau tidak, atau A, atau B, atau C begitu, nggih. Yang itu sudah jelas begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah pembelajaran terawasi. Eh, Kalau dalam istilahnya gitu supervised learning begitu ya. Jadi karena model dilatih menggunakan data yang sudah dimiliki label. Jadi pengklasifikasian ini misalkan Bapak Ibu, eh, kita mau mengklasifikasikan eh, apakah orang ini apakah satu kakak misalkan kita contohkan dalam masuk studi kasusnya ya. Jadi kalau misalkan sebuah kakak, satu kakak ini dia dikategorikan mampu atau tidak mampu atau kemiskinan ekstrim, misalkan begitu nggih. Ini kita ambil contoh yang seperti itu. Nah, nanti kita akan sudah punya kriteria-kriteria khusus, kriteria-kriteria spesifik. Misal, dilihat dari satu, penghasilannya berapa sebulan. Dua, biaya yang dikeluarkan begitu nih. Yang ketiga, mungkin aset yang dimiliki begitu. Jadi ada kriteria-kriteria khusus. Nah, ini nanti bisa masuk dengan teknik klasifikasi. Nanti kita pengklasifikasiannya seperti itu. Nah, ini eh, ada contohnya yang lain dari yang saya contohkan tadi ini adalah penerapan risiko pinjaman. Misalkan kalau teman-teman yang dari dinas koperasi ini mungkin lebih familiar ya. Jadi kalau teman-teman yang biasanya di koperasi itu ada mau meminjam senilai sekian, nanti dia harus ada survei dulu itu nanti ada ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Oh ini sekian nilainya, oh ini sekian nilainya. Karena ini sekian nilainya cukup, misalkan gitu, berarti dia lulus untuk mendapatkan kredit begitu, misalkan begitu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sering menggunakan email begitu, nggih. Itu ada kayak filter-filter spamnya email itu juga menggunakan klasifikasi. Nanti diklasifikasikan apakah ini email promosi, apakah ini email yang dari government gitu. Itu ada klasifikasinya. Nah, untuk pengklasifikasian ini eh, biasanya juga digunakan beberapa algoritma begitu ya, beberapa teknik pengelolaan, teknik pemecahan masalah. Kalau algoritma secara definitif sendiri kan teknik pemecahan masalah gitu ya. Jadi ada beberapa caranya. Pertama, biasanya yang paling sering digunakan ini adalah decision trees. Jadi ini model ya tidak gitu ya. Jadi akan ditanyain misalkan pertama, apakah memiliki aset misalkan iya.
apakah berpenghasilan lebih dari 3 juta sebulan? Ya. Apakah memiliki tanggungan misalkan? Iya, misalkan begitu. Ini decision trees itu implementasinya seperti itu. Kemudian ada support factor mesin, ini dicari begitu ya. Ini lebih lebih detail lagi. Jadi akan dicari hyperplane terbaik untuk memisahkan data menjadi kelas-kelas. Jadi nanti akan mulai dicari pola-polanya begitu. Bapak Ibu. Untuk support factor mesin. Tentunya datanya itu harus divisualisasikan dulu ke dalam sebuah bentuk vektor. Begitu. Yang berikutnya biasanya ada algoritma yang sering digunakan ini ada naive Bayes gitu ya, atau naive Bayesian, atau cukup bisa dibilang naive Bayes begitu. Algoritma ini biasanya menghitung probabilitas begitu Bapak Ibu ya. Probabilitas berdasarkan teori Bayes sering digunakan untuk klasifikasi teks. Jadi Bapak Ibu mungkin ini ya mungkin sering familiar dengan positif comment, negatif comment begitu. Eh, Kalau misalkan kita ada pengelolaan teks yang mengasumsikan apakah ini bernada positif atau bernada negatif begitu, itu nanti bisa menggunakan apa namanya teknik atau algoritma yang ini, naive Bayes itu Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut. Misalkan ini ada kita berikan contoh tentang pengklasifikasian data. Ini ada data classification chart. Yang pertama, misal klasifikasinya dokumen ini misalkan. Jadi classification levelnya ada klasifikasi publik, kemudian ada klasifikasi internal, kemudian ada klasifikasi konfidensial, dan ada klasifikasi restricted. Nah, ini hampir sama dengan analogi satu data kita ya. Jadi nanti ada beberapa tipe data begitu. Nah, itu salah satu implikasi dari penerapan klasifikasi yang diterapkan pada keterbukaan informasi begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh misal ini klasifikasinya yang untuk publik ini resikonya levelnya di low gitu ya, karena dia sudah di open untuk publik begitu ya. Yang detailnya ini detailnya non sensitif data. Jadi data yang tidak sensitif untuk dikonsumsi oleh publik begitu ya. Impact-nya gitu ya. Impact-nya jika terekspos ini minim gitu nggih. Terus kemudian aksesnya untuk mendapatkan akses kontrolnya ini open to all, jadi semuanya bisa pakai gitu ya. Kemudian ini ada protection requirement, ada apa ya kebutuhan perlindungan begitu. Ini tidak perlu yang spesifik begitu nggih. Kemudian ini ada storage optionnya ini standar. Jadi yang standar saja sudah oke gitu. Audit kontrolnya, apakah perlu dilakukan audit? Tidak perlu. Contohnya apa? Misalkan contohnya, jadi contoh data yang bersifat marketing, data-data yang bersifat promotif gitu ya, promotif atau promosi begitu, atau material, atau job opportunities begitu, itu juga eh, ada contohnya seperti itu. Itu eh, nanti bisa diklasifikasikan ke publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh dari klasifikasi dengan detail persyaratan yang telah dijabarkan. Gitu nggih. Jadi detail persyaratan itu misalkan ini ada resikonya levelnya apa, kemudian detailnya bagaimana, kemudian dampaknya jika itu terekspos bagaimana, dan kemudian kebutuhan tentang aksesnya bagaimana. Nah, ini per kriteria ini jika dia memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan gitu, maka dia akan masuk di salah satu kategori ini, publik, internal, konfidensial atau restricted. Contohnya seperti itu. Jadi klasifikasi ini adalah salah satu contoh dari mining atau pengelompokan
atau kita bilang pengelompokan data itu yang paling simple ini klasifikasi. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ada lagi cara pengelompokan itu yang kedua. Jadi data nanti dikelompok-kelompokkan juga yang seperti itu tadi, tapi ada dua, ada cara lain begitu. Cara yang selanjutnya ini ada clustering begitu. Clustering ini fungsinya adalah mengelompokkan objek data yang serupa menjadi kelompok atau cluster tanpa label kategori yang sudah ditentukan. Gitu ya. Jadi kuncinya kalau yang tadi itu ada label atau kategori yang ditentukan. Kalau yang clustering ini tidak ada kategori yang ditentukan. Ini adalah pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning begitu nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit beda nanti kalau kita terapkan pada proses pengelompokan data begitu ya. Karena di sini biasanya datanya itu kalau pakai clustering itu mengakomodir data yang multidimensional. Jadi datanya itu punya dimensi yang sangat beragam. Nah, dengan cara pengklasifikasian itu nanti dirasa tidak mengakomodir eh, keterwakilan dari data yang ada di bawahnya. Saya berikan contoh misalkan ini, segmentasi pasar atau pelanggan, begitu ya, atau pengelompokan dokumen berdasarkan topik. Kalau misalkan topik itu kan beda nih, Bapak Ibu ya. Tidak ada spesifikasi khusus topik itu. Kalau misalkan topiknya, kita bilang topiknya data. Kita bilang topiknya data, maka data mining ini bisa juga masuk. Kalau kemudian ada materi lain misalkan data tentang perencanaan begitu, itu juga masuk. Karena ada apa namanya tidak ada batasan-batasan yang jelas gitu, data apa begitu. Nah, itu yang dimaksud seperti itu yang dimaksud clustering. Kemudian ini ada lagi contoh yang mungkin lebih ke profesional begitu ya. Ada segmentasi pasar atau pelanggan gitu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu mungkin sering mendengar gitu ya segmentasi pasar yang low, medium, and high gitu. Ada high end, middle end, ada low end begitu. Nah, apakah langsung yang punya uang banyak itu dia memilihnya produk-produk yang high end? Tidak pasti. Bisa jadi mungkin dia uangnya banyak, tapi dia memilih barang yang middle end atau atau barang yang low end begitu. Jadi ada kriteria-kriteria yang tidak dijelaskan. Ada alasan-alasan yang tidak diketahui dalam eh, proses karena prosesnya yang clustering ini sebetulnya Pak Ibu ya. Nah, kalau kita mengolah data dengan cluster seperti ini, maka kita algoritma yang digunakan juga agak berbeda begitu ya. Jadi di sini ada juga ini kebetulan cuma dua ya yang kami sajikan. Tapi sebenarnya ada banyak algoritma yang bisa dipakai itu. Ini ada K-means, ada DeepScan, ada banyak lagi kalau teman-teman mungkin tahu mungkin ada nearest neighborhood, ada ya seperti itu. Ada lagi eh, self organizing, ada lagi banyak banyak apa namanya atau pakai ini Distance matrix itu juga dipakai untuk clustering juga. Nah, eh, tapi kita simple apa karena ini pengenalan saja gitu nih sifatnya. Jadi kita analogikan ada dua saja. Kita kita ambil ambil contohnya dua saja. Jadi pertama ini Kamins. Kamins ini algoritma iteratif gitu ya, yang dilakukan berulang-ulang kali untuk memecahkan sebuah masalah yang membagi data menjadi K cluster. Nah, K clusternya ini ada berapa? Tergantung. Kalau yang klasik seperti yang saya bilang tadi, kalau yang untuk klasifikasi itu dia ditentukan kelasnya ada berapa, jadi kategorinya dia ada berapa, kemudian dia prasyarat-prasyarat untuk mencukupi itu ada berapa, itu ada banyak. Nah, kalau yang Kamins ini
atau yang clustering ini dia tidak ditentukan. Nanti harus dikelompokkan jadi berapa kelompok gitu. Nggak mesti. Karena nanti dia akan mencari cluster dengan rata-rata yang terdekat gitu. Terdekat dengan apa? Kalau dalam clustering itu kita harus menentukan sentroidnya dulu. Begitu nggih. Jadi ada center of datanya. Istilahnya ngono pusat begitu nggih, Bapak Ibu. Jadi ada pusatnya, kemudian berapa jauh jaraknya antara pusat itu dengan data tersebut. Kalau misalkan terlalu jauh, maka dia tidak terakomodir. Kalau dia masih dekat, berarti dia terakomodir dalam klaster tersebut. Begitu. Nah, itu eh, Cummins. Kemudian ini ada lagi satu yang karakteristiknya sedikit berbeda dengan yang Cummins dan yang lain. Ini ada namanya DB-scan gitu ya. Jadi pengelompokan titik data yang padat baik untuk menemukan klaster dengan bentuk yang tidak beraturan atau dan mendeteksi noise. Jadi Bapak Ibu gini, ada sebuah eh, teknik, ada sebuah algoritma yang namanya DB-scan ini yang mengelompokkan data berdasarkan klasternya itu dengan kepadatan. Jadi data itu gerembel di mana, nanti dia dijadikan satu klaster. Data yang lain ada gerombolannya di mana, nanti dia dijadiin klaster sendiri begitu. Nah, ini nanti akan bisa kita lihat kalau datanya itu divisualisasikan. Tapi karena ini menggunakan metode matematis, jadi kalau misalkan belum divisualisasikan ya kita nggak bisa lihat begitu. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh yang saya sampaikan tadi kalau misalkan di klaster begitu nggih. Jadi yang di sisi kiri, ini adalah original uncluster data. Jadi data yang masih original belum dibuat klaster-klaster. Nah, di sini bisa kita lihat ini namanya scatter begitu nggak Bapak Ibu nggih. Ini nanti masih biru seperti ini, hanya biru saja, karena kita belum memisahkan menjadi klaster berapa, klaster apa begitu ya. Nah, saat dimasukkan algoritma clustering, maka nanti akan ternyata di sini ada tiga yang bisa dijadikan klaster gitu. Jadi bisa dibagi menjadi tiga klaster. Nah, apakah selalu jadi tiga klaster misalkan gitu? Tidak selalu. Jadi nanti tergantung sebaran datanya itu. Karena datanya itu eh, sebarannya multidimensional dan unsupervised learning. Jadi tidak ada ikatan, tidak ada aturan-aturan baku yang harus ini, harus itu, begitu ya. Tidak ada spesifikasi khusus. Dihitung dari kedekatan antar datanya, gitu Bapak Ibu. Nah, contoh yang di kanan ini adalah hasil setelah pengelompokan. Jadi bisa kita lihat di sini ada tiga kelompok atau tiga klaster yang terbentuk dari data yang sebelah kiri. Ada klaster merah, klaster hijau, dan klaster biru. Nah, ini diukur dari mana? Diukur dari kedekatannya. Kalau Cummins diukur kedekatannya dengan sentroid, kalau DB-scan dia diukur dari kepadatannya. Kalau kepadatannya, misalkan ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat ilustrasinya. Yang merah ini dia ada gerombolan sendiri. Kemudian yang biru ini dia ada gerombolan, tapi dia tidak begitu padat begitu Bapak Ibu. Kemudian yang hijau ini dia ada gerombolan juga, tapi dia kepadatannya itu medium, jadi lebih besar daripada kepadatan yang biru, tapi lebih kecil daripada kepadatannya yang merah begitu. Baik, itu kita lanjutkan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, setelah kita sampai di clustering, maka yang selanjutnya ini ada lagi proses mining itu pakai aturan asosiasi atau association rule begitu ya. Nah, association rule ini fungsinya untuk apa? Gitu ya? Fungsinya ini untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas
Kausalitas ini sebab akibat begitu ya Bapak Ibu ya. Jika A itu, maka B. Begitu. eh, Kita akan coba carikan contoh yang lebih sederhana. Misalkan begini Bapak Ibu. Jika saya makan gorengan, maka saya haus. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi, jika saya membeli gorengan, maka saya juga membeli minum. Begitu. Jadi ada kausalitasnya di situ. Nah, association rule itu mengidentifikasi hal-hal yang seperti itu. Jadi, mengidentifikasi hubungan kausalitas berupa if then yang kuat antara item dalam dataset yang besar. Jadi, per item dari datanya itu dicari kausalitas. Itu association rule. Nah, contoh penerapannya bagaimana? Contoh penerapannya yang seringkali dipaparkan pada handbook-handbook begitu, ini adalah market business analyst, jadi analis keranjang belanja. Nanti di slide selanjutnya akan kita lihat lebih detailnya. Nah, eh, apa ini algoritma yang sering kali digunakan? Ini algoritma yang sering digunakan untuk association rule ini adalah algoritma a priori. Algoritma ini algoritma klasik, tapi masih sampai sekarang masih sering digunakan begitu ya, karena apa namanya tingkat validitasnya juga masih sangat tinggi begitu, meskipun ini algoritmanya sudah lama digunakan. Jadi algoritma klasik yang digunakan untuk menemukan frequent item set gitu ya istilahnya frequent item set kumpulan dari item yang sering muncul bersamaan. Jadi ini mendeteksi pola begitu Bapak Ibu. Dan kemudian menghasilkan sebuah rule, sebuah aturan gitu. Itu yang dinamakan association rule menggunakan algoritma a priori. Kemudian untuk ini Bapak Ibu ada beberapa kunci sih untuk kalau kita pakai association rule itu. Yang pertama, association rule itu digunakan sebagai support atau dukungan. Dukungan dukungan untuk apa? Untuk mengidentifikasi seberapa sering sih item set itu muncul dalam sebuah data yang besar itu nanti. Kemudian confidentity atau keyakinannya. Jadi seberapa sering sih aturan atau rule tersebut benar. Jika A, maka B. Yaitu tadi, jika A, jika saya misalkan contohnya tadi ya, jika saya beli gorengan, maka saya haus. Jika saya haus, maka saya beli minum. Misalkan begitu. Berarti ada aplikasinya seperti ini. Jika saya beli gorengan, maka saya beli minum. Nah, seberapa sering hal itu terjadi? Seberapa sering orang yang beli gorengan sama beli dibarengi dengan beli air minum. Nah, bisa jadi ada orang yang beli gorengan, setelah beli gorengan, dia tidak beli air minum. Bisa jadi ada seperti itu. Maka itu kita bisa ngecek juga sama association rule itu seberapa sering kejadian tersebut saat beli gorengan dibarengi dengan beli air minum itu bersamaan. Itu ada juga yang seperti itu. Itu namanya untuk memeriksa confidence atau keyakinannya. Kemudian ini untuk listing, untuk mengukur seberapa besar peningkatan probabilitas. Jadi mengukur seberapa besar peningkatan probabilitas B jika A diberikan. Ya, toh. Ini eh, sudah mulai rada mengukur probabilitas begitu. Jadi salah satu fungsinya association rule juga memang seperti itu, gitu, Bapak Ibu. Nggih. Jadi seberapa besar kemungkinan saya membeli air minum saat saya membeli gorengan. Nah, itu nanti diukurnya seperti itu, Bapak Ibu. Seberapa besar kemungkinan saya beli air minum saat saya membeli gorengan? Apakah 80%, apakah 90%, atau bisa jadi 100% gitu ya. Nah, ini nanti nilainya tentunya waktu perhitungan tidak langsung 100%, 80% begitu, Bapak Ibu. Nilainya nanti ada digitnya. Jadi
ini ada ditandai di sini dalam kurung nilai lebih dari satu menunjukkan hubungan yang kuat. Jadi kalau nilainya lebih dari satu itu hubungannya sangat kuat. Baru sebatas sampai di situ dulu. Nanti untuk memprediksi berapa persennya itu nanti dilanjutkan dengan komputasi yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk association rule ini. Contoh, contoh ini yang seperti tadi saya bilang sebentar. Ya, nah, ini Bapak Ibu agak kecil ya tulisannya. Jadi gini, eh, ini ada kursor saya. Semoga terlihat nggak Bapak Ibu nggih. Ada liker gitu nggih. Ada liker. Biasanya orang yang beli liker itu dia beli bir kaleng. Gitu nggih. Dia akan cenderung beli bir kaleng. Begitu nggih. Nah, orang yang beli bir kaleng nggih, itu dia kecenderungannya bisa jadi ini ada dua kebetulan ini bolak-balik ini. Ada yang sama apa namanya cenderung untuk membeli male kosmetik, ada yang cenderung tidak membeli male kosmetik. Nah, di sini ada asosiasi seperti ini Bapak Ibu. Saat orang membeli bir kaleng, maka diasosiasikan dia sebagian besar adalah laki-laki. Kenapa? Karena dia di sini selain memberi bir kaleng, dia juga membeli kosmetik untuk laki-laki. Nah, begitu Bapak Ibu cara kerja dari association rule itu. Nah, kemudian kita contoh kita eh, yang lain lagi. Ada di sini misalkan ini, loh, sebentar. Di sini orang yang beli yogurt, ya, orang yang beli oh benar, orang yang beli yogurt itu biasanya dia itu suka dengan soft cheese, ya, suka dengan soft cheese, suka dengan keju yang lembut. Orang yang beli yogurt itu biasanya juga suka juga dengan yang keju yang sudah lembaran, sliced slice cheese gitu ya, keju lembaran. Nah, orang yang beli yogurt itu dia juga suka dengan keju yang spesial, mungkin keju yang varian-varian tertentu begitu. Nah, orang yang suka dengan keju dengan varian-varian tertentu ini ternyata tidak sebegitu suka dengan sayuran. Orang yang suka sayuran maka dia suka membeli sup. Ini di sini tidak ada korelasinya, bahkan berlawanan. Berarti kita bisa asosiasikan orang yang memilih sup itu dia suka dengan sayuran. Tapi orang yang suka dengan sayuran dia tidak suka dengan keju. Begitu Bapak Ibu. Mungkin kalau baru sekali gini agak agak ini Bapak Ibu ya rada-rada membingungkan. Tapi nanti kalau misalkan ini Bapak Ibu nanti materinya akan di-share, bisa Bapak Ibu lihat-lihat lagi, nanti mungkin bisa lebih dipahami begitu ya analogi sederhananya untuk association rule. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita eh, lanjutkan ke regresi. Ke topik selanjutnya ini ada regresi. Jadi fungsinya regresi itu, gitu ya, salah satu teknik dalam data mining. Fungsinya regresi ini adalah memprediksi nilai numerik, gitu, atau variabel kontinu. Jadi ini sudah lebih spesifik begitu ya Bapak Ibu ya. Sudah mulai ke prediksi, sudah mulai ke peramalan begitu nih. Jadi memprediksi nilai numerik atau variabel kontinu, misalkan suhu, pendapatan, harga. Kalau misalkan ini di kita mungkin lebih familiar dengan memprediksi nilai inflasi, memprediksi
apa namanya kenaikan harga pangan begitu-begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, contohnya ini peramalan harga rumah, memprediksi permintaan inventaris dan lain-lain. Nah, algoritma algoritma yang sering digunakan ini yang paling sederhana nih Bapak Ibu ya, yang paling simpel ini ada regresi linear atau linear regression gitu ya. Linear regression ini apa? Linear regression ini regresi yang memodelkan hubungan linear antara variabel terkait dan variabel bebas. Nah, ini di sini ada gambar yang representatif begitu, nggih. Jadi misalkan ini ada data-datanya bunder-bunder ini, nanti ada polanya. Polanya ini linear, gitu. Jadi kalau misalkan ini satu, ini dua, yang di sebelah ini dua, di sebelah sini tiga, linear. Nah, untuk mendeteksi pola tersebut itu kita gunakan ini algoritma linear regression begitu Bapak Ibu atau regresi linear. Nah, selanjutnya ini ada algoritma yang untuk digunakan gitu ya, digunakan untuk eh, mendeteksi pola yang sedikit berbeda dengan regresi linear. Namanya polynomial regression atau Ridge atau lasso ini. Jadi ini adalah variasi regresi untuk mengatasi kompleksitas gitu ya. Jadi kalau datanya itu kompleks atau overfitting gitu, eh, jadi polanya itu tidak mesti linear kan begitu Bapak Ibu ya. Nah itu nanti pakai algoritma yang ini, yang polynomial regression itu tadi. Oke, Bapak Ibu, ini ada contohnya gitu. Ada contohnya regresi. Jadi di sini ada sebaran-sebaran data yang sudah divisualisasikan secara scatter begitu. Nah, ini eh, kalau yang tadi kan kita kelompok-kelompokkan gitu, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang ini kita cari polanya. Kalau ini dia naik, maka polanya yang di sini juga naik. Kalau X-nya naik, polanya Y-nya juga naik dengan sebaran yang hampir sama begitu ya. Maka itu garisnya linear. Di dalam contoh ini adalah jika orang itu tingkat pendapatannya meningkat begitu ya Bapak Ibu ya. Ini dinamakan dengan income begitu. Maka dia tingkat kebahagiaannya juga tinggi. Nah, analoginya begini, semakin banyak pendapatan yang didapatkan oleh seseorang, maka semakin bahagia dia. Begitu. Jadi itu. Tapi apakah pola itu selalu selalu seperti itu? Eh, Tidak juga, tapi pola pola umumnya seperti itu. Kita coba lihat ada ada nilai yang di sini, Bapak Ibu. Katakanlah ini dia pendapatannya 4,8 begitu ya. Di sini 5. Dia dengan pendapatan yang 4,8, dia tingkat kebahagiaannya 6 ya. Tingkat kebahagiaannya 6. Namun ada yang tingkat pendapatannya 7, dia tingkat kebahagiaannya cuma 4 di sini. Ada seperti itu. Nah, ini memang tidak semuanya langsung lurus begitu, tapi ini bisa ditarik sebuah pola. Polanya pola yang majmuk, pola yang representatif datanya itu lebih besar begitu Bapak Ibu ya, atau dominan begitu bisa kita katakan seperti itu. Jadi polanya yang lebih dominan itu adalah semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan yang dirasakan. Gitu. Oke. Eh, saya rasa bisa kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada lagi satu teknik jadi analisis anomali yang seperti tadi, yang sebelumnya saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi ada loh yang pendapatannya itu tinggi, tapi tingkat kebahagiaannya itu rendah, begitu. Nah, itu tuh namanya anomali, Bapak Ibu. Atau yang tingkat pendapatannya itu rendah, tapi tingkat kebahagiaannya itu tinggi, yang seperti tadi.
Nah, yang seperti itu tuh anomali dibilangin. Kalau dari segi data, ya, Bapak Ibu ya. Tentunya kalau misalkan kita lari ke konteks realnya mungkin mungkin bisa macam-macam begitu Bapak Ibu ya. Mungkin bisa macam-macam. Mungkin yang dapat gaji, yang dapat pendapatan kecil itu tadi sudah merasa cukup, sudah bersyukur begitu. Tapi kita kan ini analisisnya berbasis data begitu Bapak Ibu ya. Jadi datanya itu yang seperti itu tuh dianggap sebagai anomali. Nah, fungsinya ini adalah mengidentifikasi data poin gitu ya. Data langsung di poinnya itu yang menyimpang secara signifikan dari mayoritas begitu ya. Jadi menyimpangnya itu signifikan sekali dari mayoritas. Yang mungkin mengindikasikan peristiwa langka, peristiwa yang belum terjadi atau peristiwa yang jarang terjadi begitu. Atau ada kesalahan dalam pemrosesannya itu begitu nggih. Nah, contoh penerapannya ini bagaimana? Contoh penerapannya ini mungkin ada di ini ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada deteksi penipuan gitu. Ada fraud detection atau pengawasan kinerja network atau pengawasan kinerja jaringan begitu. Atau ini analisis analisis eh, keterhubungan data begitu. Itu ada. Jadi ada data itu yang tidak bisa dikaitkan dengan data manapun misalnya gitu. Itu kan anomali datanya, Bing. Dia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, itu nanti ada analisisnya tersendiri. Ya, analisisnya namanya analisis anomali ini. Nah, Ibu, untuk menganalisis anomali itu nanti secara detailnya mungkin kita bisa eh, kaji di eh, kesempatan-kesempatan berikutnya begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sampaikan langsung ke sampelnya begitu nggih. Jadi analisis anomali itu nanti kita akan bisa mendeteksi dua. Pertama, outlier. Jadi data itu memang dia tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Atau malah kita mendeteksi novelty. Novelty ini bisa dibilang adalah sebuah keterbaruan dari sebuah data yang berkelanjutan begitu. Itu novelty. Nah, outlier ini bagaimana? Bisa dilakukan seperti ini misalkan, Bapak Ibu, di sisi yang paling kiri. Outlier itu dia merupakan titik-titik kuning, apa ini? Kuning orange gini ya. Kuning orange ini di antara titik-titik biru. Jadi ini ada data, dia punya kelompoknya sendiri. Di sini ada data, dia ada kelompoknya sendiri. Di sini, di sudut atas ini ada data, dia ada kelompoknya sendiri. Jadi dia sudah punya klaster-klasternya masing-masing. Tapi tiba-tiba ada data di sini. Ada data yang dua data yang ada di sini yang saling berdekatan. Tapi dia tidak bisa dibuat sebagai sebuah klaster baru. Karena apa? Karena jumlahnya dia cuma dua. Lalu di sini muncul lagi ada satu. Dan dia tidak bisa di ini di, dibuat dibuat data baru lagi, dibuat klaster baru. Kenapa? Karena jumlahnya cuma satu. Dia tidak memiliki kedekatan dengan siapapun begitu. Nah, ini namanya outlier. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Yang seperti ini juga outlier. Nah, kemudian jika outlier itu sudah dirapikan begitu Bapak Ibu ya. Jika outlier itu sudah dihilangkan, masih akan muncul lagi yang data yang tidak bisa dikelompokkan dengan yang mana-mana pun. Misal seperti ini Bapak Ibu ya. Yang paling kanan, yang paling kanan. Ini ada data lagi yang berbentuk kuning. Ini ada data lagi yang berbentuk kuning. Di sini ada lagi yang berbentuk kuning. Maka ini bisa disebut sebagai novelty. Nah, novelty itu bagaimana? Misal ini Bapak Ibu. Ada kecenderungan karena ini misal contohnya mungkin di dunia pertanian mungkin begini Bapak Ibu. Saat musim penghujan yang sangat deras, begitu ya, yang sangat deras, ada fenomena di mana petani padi gagal panen karena padinya terendam banjir. Ada fenomena petani ikan, ya, petani tambak
itu juga gagal panen karena tambaknya ikannya hanyut begitu. Nah, itu merupakan fenomena yang common, fenomena yang biasa. Itu akan jadi sebuah data yang normal begitu. Tapi tiba-tiba ada sebuah fakta baru, ada pekerjaan misalkan ada eh, pencari ikan gitu. Ada pencari ikan yang dia bukan petani, dia hanya jaring begitu di di kali-kali begitu. Dia pendapatannya itu malah meningkat. Jadi yang di sisi lain itu rugi, ya. Jadi petani sawah rugi, petani tambak rugi karena kena banjir. Tapi ada yang meningkat, misalkan orang yang jaring-jaring ikan di kali itu karena banyak yang lolosannya dari tambak-tambak gitu, jadi masuk ke kali, kemudian dia malah nyantol di jaring-jaringnya eh, yang yang apa masang-masang jaring itu. Nah, itu merupakan sebuah novelty yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena yang lain dapat eh, dapat musibah istilahnya begitu ya. Yang lain dapat musibah, yang dia malah dapat berkah begitu ya. Nah, kenapa itu dikatakan sebagai novelty? Karena sebelum-sebelumnya kita akan berpikir bahwa saat banjir itu petani tambak rugi, petani padi rugi gitu akan selalu plottingan pemikirannya seperti itu. Tapi ternyata ada fenomena lain misalkan begitu ya. Jadi yang yang nyerok-nyerok ikan itu tadi malah dapat berkah begitu. Nah, itu sebuah novelty, sebuah keterbaruan, sebuah wawasan baru, sebuah sebuah paradigma baru yang disajikan oleh data. Begitu, Bapak Ibu. Itu bedanya outlier sama novelty. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah sampai di bagian-bagian akhir begitu nggih. Jadi ini ada yang namanya KDD gitu ya. Kalau disingkatnya itu KDD. Ada knowledge discovery database begitu ya. Tapi karena ada rancu biasanya begitu knowledge discovery database apanya yang di discovery di database-nya itu kok ada knowledge-nya barang juga habis itu dikasih tambahan satu in begitu jadi knowledge discovery in database jadi siklusnya itu adalah eh, satu siklusnya integrasi data atau data integration. Jadi data itu dikumpulkan dari berbagai sumber, jadi aplikasi A, B, C, D, E dikumpulkan, termasuk basis data yang relasional gitu, data warehouse, data lake gitu. Data lake ini eh, hampir sama seperti data mart gitu, dan juga ini ada juga log file begitu. Itu nanti integrasi data. Kemudian ada yang kedua, ini ada siklusnya setelah pengintegrasian data, ini ada pemilihan data, data selection. Jadi data itu dipilah dan dipilih begitu nggih. Bapak Ibu, jadi kalau kita mungkin lebih seringnya mendengar istilah data terpilih begitu. Nah, itu ada selection, ada proses selection sebelumnya, kemudian data itu berhasil dimunculkan sebagai data terpilah. Nah, ini hanya data yang relevan dengan tujuan analitik yang dipilih dan diambil untuk dilakukan analisis. Begitu. Kemudian setelah itu ada di yang ketiga ini ada eh, pra ada pre-processing begitu nggih. Ada proses sebelum melakukan proses begitu ya. Ada kalau datanya ini apa namanya prosesnya ini ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama ini ada penanganan data hilang atau missing value. Kalau teman-teman lebih familiarnya mungkin istilahnya missing value handling gitu. Missing value handling ini penanganan data yang hilang. Jadi mengisi nilai yang hilang atau imputasi menggunakan rata-rata, median, atau model prediktif. Jadi ini bisa diisi begitu ya. Bapak Ibu, pre-processing untuk yang penanganan data hilang ini bisa dilakukan. Contohnya misalkan Bapak Ibu memproses sebuah data SKM begitu nggih.
sebuah data SKM itu kadang ada responden yang mungkin lompat atau tidak mengisi di satu atau dua poin begitu nggih. Jadi data itu kosong. Nah, data data yang kosong itu nanti akan mengacaukan analisis di level selanjutnya. Nah, untuk menghilangkan itu, untuk menangani itu maka ada yang namanya missing value handling ini. Caranya dengan apa? Caranya adalah satu, ada yang menggunakan rata-rata, ada yang menggunakan median, atau ada yang menggunakan model prediktif gitu ya. Nanti tinggal mana yang paling relevan dengan kasus tersebut gitu. Yang kedua ada teknik yang digunakan ini ada normalisasi atau standarisasi begitu ya. Standarisasi datanya begitu ya. Mengskalakan mengskalakan data agar semua data berada pada rentang yang sama. Jadi penting untuk algoritma berbasis jarak seperti Q-means. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin ada gini. eh, Kadang ada yang dinilai punya anak berapa, misalnya ada kuesioner seperti itu mungkin ya. Punya anak berapa? Punya anak 1, 2, 3 sampai 5. Ada pilihannya begitu. Berarti rentannya itu adalah 1 sampai 5 begitu ya. Terus kemudian ada isian lagi ini pendapatannya berapa? Pendapatannya berapa? Maka pilihannya ada banyak. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Nah, ini kemudian nanti dinormalisasikan, distandarisasikan. Gitu. Nanti pendapatannya dikelompok-kelompokkan jadi 1 sampai 3 juta. 3 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 8 juta, misalkan seperti itu. Jadi untuk menstandarisasikan, untuk jadi skalanya itu biar sama. Karena yang pertama tadi skalanya 5, yang di sini nanti di skalanya itu dijadikan skala 5 juga. Begitu. Kemudian ini ada lagi mengatasi untuk eh, teknik yang dilakukan adalah mengatasi inkonsistensi, jadi memastikan format dan nilai data itu seragam. Jadi kadang yang namanya data mentah begitu ya, raw data gitu, ada data-data yang inkonsisten begitu ya. Nah, itu nanti kita proses terlebih dahulu di pre-processing, di proses sebelum proses begitu ya. Kalau pre-processing itu berarti eh, eh, agar datanya itu lebih konsisten dan saat dilakukan analisis itu datanya jadi validitasnya lebih tinggi gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini siklus yang keempat. Ini setelah kita eh, pre-processing ini ada kita transform, datanya kita transform lagi. Jadi data transformasi ini data diubah menjadi format yang optimal begitu ya. Ada dua sifatnya ini, ada generalize dan ada discretis gitu ya. Jadi generalize ini mengganti nilai spesifik dengan konsep yang lebih tinggi, misalkan mengganti kode pos menjadi nama kota. Jadi ada di generalisir begitu. Kemudian ada proses yang satunya lagi, ini ada proses discretization. Discretization ini mengubah nilai numerik yang kontinu menjadi rentang. Jadi rentang kategori diskret seperti yang saya sampaikan tadi ada rentang 1 sampai berapa, 10 sampai berapa begitu begitu Bapak Ibu. Kemudian ada di siklus yang kelima ini ada penggalian data dan ini ya data mining itu data mining yang kita bahas ini ini nanti tentunya ada penerapan-penerapan algoritma seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini ada evaluasi pola. Jadi pattern kita menentukan patternnya itu sangat berguna gitu ya Bapak Ibu ya untuk mengetahui pola-pola ke depan kalau tujuan kita prediktif gitu ya. Kita juga butuh pattern itu, butuh pola-pola itu untuk melakukan analisis tidak hanya prediktif, mungkin deskriptif. Kita juga butuh mendeskripsikan sesuatu di situ. Kalau polanya sudah bagus, kalau polanya itu sudah jelas, itu nanti akurasinya akan lebih tinggi pastinya. Tingkat presisinya juga pasti akan lebih tinggi begitu ya. Nah, ini
tujuannya ini adalah memastikan pola tersebut itu valid gitu ya. Tidak hanya berlaku untuk training data dan novel dan data novel atau data yang belum novel itu kan sesuatu yang belum kita ketahui ya, yang kayak tadi itu novelty begitu ya. Jadi sesuatu yang baru gitu ya, ternyata yang ternyata ada yang seperti ini gitu ya. Itu yang seperti itu. Kemudian ada tahapan siklus yang ketujuh ini ada penyebaran atau deployment. Deployment ini pola atau model yang sukses diimplementasikan gitu ya ke dalam sistem bisnis. Misalkan model prediksi itu, kalau misalkan polanya itu sudah valid. Kalau yang dari proses ke-6 ini tadi sudah oke begitu, nanti baru kita bisa deploy ke aplikasi yang lain begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada apa namanya? Karena kita kalau bekerja dengan konsep data mining itu pasti ada ini ya, ada kebutuhan resource yang besar begitu. Nah, untuk menghandle resource yang besar itu, yang di warehouse itu saat di mining itu juga kita ada tantangan-tantangan. Tantangan-tantangannya itu adalah pertama, skalabilitasnya itu jadi hal yang perlu diseriusin begitu nih Bapak Ibu. Jadi semakin besar data itu semakin lama waktu yang dibutuhkan algoritma untuk memproses gitu ya. Menggunakan menggunakan komputasi yang terdistribusi. Nah, ini mungkin ada contoh penerapan komputasi distribusi ya. Kalau kita eh, lebih sering gitu, mungkin kita ada konsep CDN gitu ya, eh, distributed network gitu. Nah, ini ada contohnya, misalkan Hadoop gitu ya. Hadoop itu Java biasanya, terus kemudian ada Spark gitu. Ini eh, pemisalan contoh ini teknis banget begitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa di browsing gitu. Kemudian ini ada kualitas data. Jadi eh, apa namanya data yang kita dapatkan dari gear in dan gear out-nya itu ini data yang buruk menghasilkan model yang buruk gitu ya. Tahap data preprocessing sering menjadi hambatan Jadi ini mungkin hambatan lapangan begitu ya. Jadi dengan data kadang orang mengisi kuesioner, orang mengisi apa namanya sebuah survei itu seringkali kita temukan ngisinya itu asal begitu ya. Ngisinya itu asal. Itu membuat datanya itu buruk begitu. Nah, saat data itu buruk, maka dia hanya akan lewat saja. Begitu. Istilah di sini ada gear back in, gear back out. Begitu. Diproses tidak bisa, dia diasuhkan pakai analisis yang mana itu dia tidak masuk begitu ya, karena datanya itu bisa jadi terlalu rapi, bisa jadi terlalu buruk. Contoh misalkan ini Bapak Ibu, saat orang mengisi survei kepuasan masyarakat punyanya Bapak Ibu sekalian, dia selalu mengisi nilai terbaik semua. Misalkan nilainya skalanya 1 sampai 4 gitu ya, sesuai ininya Kemenpan RB itu kan 1 sampai 4 gitu. Itu dia selalu mengisi 4 4 4 4 4 4 semuanya diisi 4 gitu. Apakah itu tidak baik? Baik, Bapak Ibu, baik. Tapi secara analisis datanya itu data yang seperti itu lolos begitu saja. Kalau sudah semuanya baik, ngapain perlu dianalisis? Analoginya seperti itu. Kalau sudah semuanya itu baik, berarti tidak butuh perbaikan lagi. Kalau sudah semuanya itu baik, berarti tidak perlu evaluasi lagi kita, gitu. Gitu, analoginya seperti itu. Tapi dari sisi analisis datanya itu juga bisa dibuktikan secara keilmuan, begitu Bapak Ibu ya. Bisa dibuktikan kalau data yang terlalu mulus, ya, data yang terlalu mulus itu juga tidak representatif dengan apapun, begitu. Jadi kalau misalkan menemui data-data yang terlalu mulus atau data yang terlalu buruk misalkan begitu ya, semuanya diisi satu semua. Misalkan, nah ini mana yang kita evaluasi dulu, mana yang kita masukkan dulu dianalisis seperti apa. Nah itu kan tidak bisa begitu Bapak Ibu ya. Jadi secara secara tantangan ini data mining itu biasanya itu disebut GAIGO.
gear back in and gear back out gitu nggih. Nah, itu apa namanya? Karena datanya itu bisa jadi dia termasuk data ekstrim. Data ekstrim outlier yang sangat jauh dari manapun. Karena terlalu mulus atau terlalu buruk begitu ya. Isinya empat semua atau isinya satu semua. Itu apa kualitas kita sering bermasalah dengan kualitas data seperti ini. Kemudian ini ada yang ketiga, ini permasalahannya ini adalah soal keamanan, soal privacy dan keamanan. Jadi pengguna data pribadi yang sensitif memerlukan penanganan yang hati-hati, kepatuhan terhadap regulasi, gitu ya. Ada regulasinya dan privacy teknik privasi diferensial gitu untuk mengaburkan data identitas. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang sudah familiar begitu ya. Kalau misalkan mengisi nama, mengisi anu itu hati-hati mengisi apapun. Kalau misalkan kita tidak tahu tujuannya itu untuk apa, kita tidak perlu memasukkan NIK, tidak perlu memasukkan nomor handphone begitu, begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan ada survei-survei yang seperti itu, atau misalkan kita dibutuhkan untuk mengisi hal-hal yang sangat private, begitu bisa jadi kita abaikan saja. Nah, ada lagi tantangannya ini adalah interpretasi dari hasil analisis. Jadi model yang kompleks, begitu ya, Bapak Ibu ya. Seperti deep learning, karena tadi salah satu tujuannya data mining itu adalah untuk machine learning gitu ya. Seperti deep learning itu mungkin menghasilkan prediksi yang akurat, tetapi sulit untuk dijelaskan. Nah, ini memang memang ada ini Bapak Ibu ya. Atau kalau kita sering bilang itu black box problem gitu ya. Problem yang kita tidak tahu itu kenapa dan bagaimana menghandle-nya. Itu sehingga mempersulit proses penyebaran dan kepercayaan pengguna. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang ini masuk data-data yang itu tadi eh, muaranya muaranya itu karena ada kita kekurangan dalam kualitas dan integritas datanya. Makanya nanti hasilnya itu kadang menjelaskan mungkin kita bisa narik sebuah novelty baru, tapi novelty baru itu kita terima dengan akal sehat pun rada susah begitu ya. Yang kayak seperti itu tadi mungkin masih masih yang seperti yang saya contohkan itu mungkin masih masuk akal begini. Jadi mungkin ada saat banjir petani sawah, petani padi rugi, petani tambak rugi, tapi orang yang mencari ikan dengan cara menjaring-jaring di kali itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan berkah. Itu mungkin masih bisa kita jelaskan begitu. Tapi ada mungkin contoh-contoh lain yang ekstrim dari itu. Jadi mungkin ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari banjir itu. Nah, itu yang kita juga menalarkannya itu tidak bisa kadang-kadang seperti itu. Nah, hal yang seperti itu, tapi tercatat dalam datanya, Bapak Ibu. Nah, hal yang seperti itu biasa kita sebut dengan black box problem gitu ya. Jadi sulit untuk dijelaskan, sulit untuk dianalogikan, sulit untuk di eh, apa istilahnya, presentasikan kepada user begitu. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi eh, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait data mining karena ini masih istilahnya apa ya? Mungkin pengenalan begitu nih, pengenalan begitu tentang data mining. Baik, saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Monggo, Mas moderator. Baik, terima kasih banyak mahasiswa atas pemaparan mengenai data mining yang sangat bagus sekali. Jadi apa yang dipaparkan oleh mahasiswa data mining ini sangat berkaitan gitu Bapak Ibu dengan materi yang kemarin yaitu data warehouse. Jadi kalau data warehouse ini merupakan wadah atau tempat penyimpanan data dengan skala besar, maka data mining ini merupakan suatu proses untuk menggali informasi dari data warehouse tersebut dengan dengan menggunakan berbagai metode entah dengan proses statistik, machine learning seperti regresi atau analisis cluster sehingga diperoleh informasi
dari data warehouse tersebut untuk uh, proses pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya mungkin sambil rehat sejenak dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan terkait data mining tersebut, mungkin bisa ditanyakan di Google Form yang telah disediakan. Monggo Bapak Ibu jika ingin ditanyakan. Baik, sekali lagi mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa um, mengajukan pertanyaan melalui Google Form yang telah disediakan. Nah, baik, ini uh, ada pertanyaan ya terkait Ya. pemaparan yang telah disampaikan oleh mahasiswa ini terkait data mining ya. Nah, ini pertanyaannya ini uh, kan dalam proses pengolahan data yang seiring dengan perkembangannya waktu itu kan ada beberapa istilah nih mahasiswa terkait mungkin data scientist atau data analis dan data processing. Nah, itu perbedaannya apa gitu terkait hal-hal tersebut dengan data mining yang telah dijelaskan tadi. Nah, mungkin bisa uh, dijawab terkait terkait pertanyaan tersebut, perbedaan mengenai pengolahan data yang istilah-istilah yang sedang sedang booming lah sekarang seperti data scientist atau data analis atau data processing terkait data dan data mining yang telah dijelaskan uh, pada hari ini. Mungkin itu, mungkin monggo mahasiswa. Baik, terima kasih Mas Adam, ya. Eh, saya rasa ini mungkin mewakili anu ya, sebentar Kang. Mungkin ini mewakili banyak kebingungan dari banyak di antara kita ini. Jadi eh, karena data itu sendiri itu kalau misalkan kita eh, bahas secara komprehensif begitu ya, secara yang detail begitu, mungkin nanti bakal nggak cukup gitu waktu kita. Nah, kenapa? Karena saking lebarnya topik bahasan itu. Apa dibuktikan dengan apa? Mungkin kita eh, 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 ada beberapa kampus begitu ya. Ada beberapa kampus itu yang sekarang
eh, dia punya kampusnya itu punya jurusan-jurusan spesifik yang tentang data. Jadi ada kampus kemarin itu saya pernah dengar ada yang namanya sains data begitu. Ada yang ada sampai ada jurusannya sendiri. Ada sains data. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu kan data science begitu. Nah, bisa jadi nanti ada mungkin keluar jurusan apa lagi begitu tentang data gitu. Karena memang secara topik gitu ya, secara topik gitu ya. Kalau kita ngomongin data itu eh, luas sekali. Gitu. Nah, kalau mungkin sekarang ada beredar istilah-istilah yang agak mirip-mirip, pokoknya ada data-datanya begitu ya. Jadi kalau gambarannya dari saya begini, Mas Adam. Kalau data analis itu, ya, kalau data analis itu kan orang begitu ya, karena analis itu adalah orang, adalah profesi begitu, profesi yang eh, menganalisa data begitu, Mas Adam, ya. Jadi tentunya kalau sudah menganalisa itu ada proses-proses yang sudah dilampaui, ada proses eh, planningnya, ada proses aggregatingnya, ada proses pre-processingnya, ada proses macam-macam sampai itu di prosesnya di akhir. Nah, kenapa kok itu dinamakan data analis kok bukan data prosesor begitu misalkan gitu ya? Karena dia juga memproses data. Karena kalau misalkan sudah sampai di tahap akhir, kalau sudah di tahap analisis, maka tentunya tahap pengumpulan, tahap cleaning, tahap processing itu sudah clear begitu ya. Berarti yang si data analis ini juga sudah bisa melakukan planning, aggregating, preprocessing, processing sampai akhirnya di analis itu tadi. Begitu. Itu jadi kalau data analis itu orangnya begitu ya, Mas Adam. Orangnya yang melakukan proses-proses itu. Nah, kemudian kalau istilah lain tadi disampaikan ada data data apa namanya? Data science. Ya, data science itu kayak kayak jurusan begitu. Ada data science itu ini, Mas Adam, ada sebuah keilmuan yang beririsan begitu ya. Ada sebuah keilmuan yang beririsan. Jadi ada keilmuan statistiknya, ada keilmuan komputasinya, gitu. Ada keilmuan istilahnya informatiknya begitu juga. Jadi kalau misalkan di data science itu sebuah irisan dari ilmu-ilmu yang serumpun, hampir serumpun begitu tentang pengelolaan data. Jadi datanya sudah didigitalkan, kemudian diproses. Makanya kita bisa temui kalau yang dari data science gitu juga melakukan programming, juga melakukan coding untuk mengolah data. Mengolahnya pakai apa? Ya pakai ada yang pakai R, ada yang pakai Python gitu, yang lagi booming begitu ya. Ada yang pakai Python, ada yang mungkin pakai yang lain juga. Karena perlu diingat bahwa yang saya sebutkan tadi kayak R, Python, mungkin ada PHP, mungkin SQL, mungkin itu adalah tools begitu ya. Tools, tapi yang mengoperasikan situ apa? Yang mengoperasikan itu orang, tetapan gitu. Mengoperasikan itu orang. Jadi sebaik apapun toolsnya, kalau orangnya itu tidak bisa menggunakan itu ya, ya sama saja gitu ya. Kalau katanya pepatahnya orang itu ya amsyong gitu ya. Hmm. Kalau untuk istilah yang lain gitu ya, kalau yang data science-nya itu tadi kan mungkin ini sudah terjawab gitu ya. eh ada lagi eh apa tadi ya? Data processing. Gitu. Nah, kalau data processing ini lebih ke proses begitu Mas Adam ya. Lebih ke karena kalau dari aturan bahasa Inggris kan karena ada ing-nya begitu. Karena ada ing-nya. Kalau sing singing begitu. Kalau dance dancing gitu. Ah, ini kok jadi malah bahas itu ya. Jadi eh, jadi kalau data processing itu adalah prosesnya, aktivitasnya gitu ya. Aktivitas pemrosesan datanya begitu Mas Adam gitu ya. Eh, apa yang dilakukan gitu?
ya saat data itu sudah ada, maka datanya itu diapakan gitu ya. Datanya itu diapakan, ya bisa jadi di cleaning, dinormalisasi, di ya di beberapa proses-proses yang tadi ya ada proses pre-processing sebelum proses yang beneran main processingnya begitu begitu ya. Jadi kalau di data processing itu lebih condong ke aktivitas dalam pemrosesan datanya. Begitu Mas Adam, semoga bisa menjawab. eh, Nanti kalau misalkan ada yang kurang nanti bisa bisa ditanyakan lagi lah. Oke, begitu Mas Adam. Saya kembalikan ke Mas Adam lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih mahasiswa atas penjelasannya yang sangat bagus terkait perbedaan mengenai data mining, data analis maupun data science dan data processing yang mungkin sekarang lagi booming di ilmu data. Terus untuk uh, sesi selanjutnya yaitu pemaparan mengenai EP, EPSS ya Bapak Ibu, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Eh, Domain 5 terkait statistik nasional yang nantinya akan disampaikan oleh teman kita, ada Mbak Naili dan Mbak Ica dari statistisi Diskominfo. Mungkin waktu kami persilakan. Monggo Mbak Naili atau Mbak Ica. Terima kasih Mas Adam. Izin untuk membuka pembahasan tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas domain 1 hingga domain 4 yang mencakup aspek-aspek penting mulai dari standar data statistik, kualitas data, proses bisnis statistik, dan kelembagaan. Nah, hari ini kita akan masuki domain 5 atau domain terakhir yaitu statistik nasional. Domain ini memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi jembatan antara pelaksanaan kegiatan statistik sektoral di berbagai OPD dengan upaya mewujudkan sistem statistik nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Domain 5 ini berfokus pada bagaimana data statistik digunakan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan kebijakan publik. Nah, di domain ini memiliki tiga aspek utama, yaitu ada pemanfaatan data statistik, pengelolaan kegiatan statistik, dan penguatan sistem statistik nasional atau SSN berkelanjutan dengan 7 indikator, di mana indikator dalam domain 5 ini disusun sebagai dasar untuk menilai pemenuhan target pelaksanaan sistem statistik nasional oleh para penyelenggara kegiatan statistik, baik statistik dasar maupun statistik sektoral. Nah, melalui indikator-indikator pada domain ini, kita dapat mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mendukung unsur-unsur SSN yang terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan. Indikator yang pertama yaitu
penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan. Statistik dasar merupakan statistik yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS dan memiliki sifat lintas sektoral berskala nasional serta digunakan secara luas oleh masyarakat dan pemerintah. Contohnya antara lain itu ada sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi, serta berbagai rilis rutin BPS seperti data inflasi, terus kemiskinan, data ekspor-impor, dan juga pertumbuhan ekonomi. Indikator ini untuk menilai sejauh mana data-data tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. Nah, di indikator ini untuk tingkat kematangannya dibagi menjadi 5, yaitu untuk tingkat yang pertama adalah penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monef, dan penyusunan kebijakan belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Di tingkat kedua, yaitu penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monef, dan atau penyusunan kebijakan telah dilakukan oleh setiap produsen data sesuai kepentingannya masing-masing. Nah, di tingkat ketiga, penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monef, dan atau penyusunan kebijakan telah dilakukan oleh produsen data bersama wali data sesuai kepentingan instansi pusat atau pemerintahan daerah. Di tingkat keempat, yaitu penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monef, dan atau penyusunan kebijakan telah dilakukan oleh produsen data bersama wali data. Untuk kepentingan pemerintahan daerah telah dilakukan koordinasi atau konsultasi dengan pembina data statistik yaitu BPS serta telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala. Di tingkat paling tinggi yaitu tingkat kelima adalah penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monef, dan atau penyusunan kebijakan telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kematangan, maka semakin baik pula kemampuan instansi dalam memanfaatkan data statistik dasar secara terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data. Indikator selanjutnya yaitu indikator 50102, yaitu penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Misalnya, Dinas Pertanian memiliki data produksi padi, kemudian Dinas Pendidikan memiliki data partisipasi sekolah, dan sebagainya. Nah, untuk tingkat kematangan di indikator 50102, di tingkat pertama yaitu penggunaan data statistik sektoral belum dilakukan oleh produsen data. Di tingkat kedua, penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan, monef, dan atau penyusunan kebijakan telah dilakukan oleh setiap produsen data sesuai kepentingannya masing-masing. Di tingkat ketiga, penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi dan atau penyusunan kebijakan telah dilakukan oleh produsen data bersama wali data untuk kepentingan instansi pusat atau pemerintahan daerah telah dilakukan koordinasi atau rekomendasi dari pembina data statistik serta telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala. Di tingkat tertinggi, yaitu tingkat kelima, penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan, monef, dan atau penyusunan kebijakan telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas. Indikator ini mendorong agar setiap produsen data tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga mengintegrasikan dan memanfaatkan data sektoralnya secara kolaboratif dan berkesinambungan. Nah, indikator yang ketiga yaitu sosialisasi dan literasi data statistik. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana produsen data ini telah melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi statistik kepada publik atau pengguna data. Karena pada dasarnya, keberhasilan sistem statistik tidak hanya diukur dari banyaknya data yang tersedia, tetapi juga seberapa baik data tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Contoh kegiatan Contoh kegiatannya yaitu mengadakan sosialisasi hasil statistik kepada media massa atau pemangku kepentingan, kemudian
menyelenggarakan pelatihan atau workshop cara membaca dan menggunakan data statistik, serta mendorong publikasi yang mempermudah masyarakat memahami data statistik. Untuk tingkat kematangan indikator ini dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu di tingkat yang pertama, sosialisasi data statistik kepada publik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Di tingkat yang kedua, sosialisasi data statistik kepada publik telah dilakukan oleh setiap produsen data sesuai standarnya masing-masing. Di tingkat yang ketiga, yaitu sosialisasi data statistik kepada publik yang telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data. Di tingkat keempat, sosialisasi data statistik kepada publik telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala. Di tingkat tertinggi, yaitu tingkatan kelima, sosialisasi data statistik kepada publik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas. Dengan meningkatnya literasi statistik ini, diharapkan masyarakat dan pembuat kebijakan dapat lebih memahami makna data sehingga keputusan yang diambil benar-benar berbasis pada bukti dan statistik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Naili. Baik, untuk yang pembahasan selanjutnya adalah pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik atau yang biasanya kita kenal dengan seromantik, gitu. Nah, salah satu tugas BPS sebagai pembina data statistik ini adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Nah, dalam proses pemberian rekomendasi kegiatan statistik ini, BPS terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh kementerian, lembaga, maupun organisasi pemerintah daerah ke BPS yang untuk selanjutnya akan diterbitkan surat rekomendasi. Nah, tabel berikut ini merupakan bagian dari domain 5 yaitu statistik nasional pada aspek 2 yaitu pengelolaan kegiatan statistik dengan indikator tingkat kematangan pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik. Nah, indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana produsen data telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPS dalam kegiatan statistiknya. Nah, penilaian ini dilakukan melalui 5 tingkat kematangan. Untuk tingkat yang pertama yaitu pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Nah, artinya pada tingkatan ini seluruh produsen data belum melaporkan atau belum mengisi romantik. Kemudian pada tingkat yang kedua yaitu pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS telah dilaksanakan oleh setiap produsen data sesuai dengan standarnya masing-masing. Nah, pada tahapan ini, setiap produsen data sudah mulai melaksanakan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS, namun masih menggunakan standar masing-masing. Nah, untuk pemenuhan level 2 ini, salah satunya dapat ditunjukkan dengan dokumen KAK, perencanaan kegiatan statistik tertentu yang dalam penyusunannya menggunakan data statistik. Masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS telah dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan, berlaku untuk seluruh produsen data, telah dikoordinasikan oleh wali data, serta telah menerima rekomendasi dari BPS. Nah, pada tingkat ini, pemberitahuan rancangan kegiatan statistik sudah mengikuti prosedur baku yang berlaku untuk seluruh produsen data, dikoordinasikan oleh wali data, dan telah menerima rekomendasi dari BPS. Selanjutnya untuk tingkat 4 yaitu pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala. Nah, pada tingkatan ini menggambarkan bahwa rekomendasi kegiatan statistik dari BPS sudah dilaksanakan serta dilakukan review dan evaluasi secara berkala. Untuk pemenuhan level 4 ini, review yang dimaksud pada indikator ini adalah review terhadap penggunaan data statistik dasarnya, bukan review terhadap kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakannya. Nah, review dapat dilakukan melalui media forum konsultasi publik, musrenbang, atau forum lainnya.
di mana pelaksanaan rekomendasi telah diperbarui atau dimutakhirkan secara rutin dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan statistik secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah perencanaan pembangunan statistik. Nah, berikut merupakan bagian dari domain 5 yaitu statistik nasional dengan aspek 3 yaitu penguatan sistem statistik nasional berkelanjutan dengan indikator tingkat kematangan perencanaan pembangunan statistik. Tabel ini memiliki 5 tingkatan kematangan yang masing-masing menggambarkan kondisi suatu instansi dalam perencanaan pembangunan statistik. Pada tingkat yang ke-1, perencanaan pembangunan statistik di instansi pusat atau pemerintah daerah belum disusun. Lalu pada tingkat yang kedua, perencanaan pembangunan statistik di instansi pusat atau pemerintah daerah telah disusun dan ditetapkan. Nah, untuk pemenuhan level 2 ini, bukti dukung yang dapat diterima dapat berupa rencana aksi SDI dan atau dokumen lain yang dapat menunjukkan rencana pembangunan statistik, dicirikan dengan tercantum tahun dan aktivitas pembangunan statistiknya, terdapat legalisasi, telah dilaksanakan, dan mengikat seluruh produsen data. Untuk tingkat yang ketiga, yaitu perencanaan pembangunan statistik di instansi pusat atau pemerintah daerah telah dilaksanakan. Selanjutnya, untuk tingkat yang 4, yaitu perencanaan pembangunan statistik di instansi pusat atau pemerintah daerah telah dilakukan review serta evaluasi bersama pembina data statistik. Dan yang terakhir, tingkat yang kelima, yaitu perencanaan pembangunan statistik di instansi pusat atau pemerintah daerah telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas. Yang selanjutnya adalah penyebarluasan data. Nah, penyebarluasan ini diharapkan dilakukan dalam medium universal, di mana dalam hal ini ditekankan untuk penggunaan portal SDI. Hal ini adalah bentuk respon dalam menciptakan ekosistem statistik nasional yang komprehensif. Nah, cakupannya adalah penyebarluasan data dilakukan oleh wali data melalui portal Satu Data Indonesia, memiliki satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik dan dilakukan satu pintu oleh wali data. Berikut adalah tabel yang menampilkan domain 5 statistik nasional dengan aspek penguatan sistem statistik nasional berkelanjutan dan indikator tingkat kematangan penyebarluasan data. Nah, tingkat kematangan ini dibagi menjadi 5, yaitu pada tingkat 1, penyebarluasan data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Nah, artinya masih ada instansi yang belum membagi hasilkan datanya. Tingkat yang kedua yaitu penyebarluasan data dilakukan oleh setiap produsen data untuk kepentingan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa penyebarluasan data sudah dilakukan oleh masing-masing produsen data, namun untuk kepentingan internal. Selanjutnya untuk tingkat yang ketiga yaitu penyebarluasan data telah dilakukan oleh wali data untuk kepentingan instansi pusat atau pemerintah daerah. Untuk tingkat yang keempat yaitu penyebarluasan data telah dilakukan oleh wali data melalui Pusat Rujukan Informasi Statistik, Portal Satu Data Indonesia, Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan atau Sistem Big Data pemerintah, serta dilakukan review dan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir adalah tingkat 5, yaitu penyebarluasan data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas. Selanjutnya adalah pemanfaatan big data. Nah, definisi spesifik dari data besar seringkali lebih dari sekedar data dalam jumlah besar. Meskipun volume merupakan aspek penting, big data mencakup beberapa karakteristik utama berupa 3V, yaitu volume, variety, dan velocity, atau bahkan 5V, yaitu volume, variety, velocity, veracity, dan value. Nah, UN belum memiliki definisi jelas, namun yang diutamakan adalah aspek real-time monitoring dengan volume data besar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, cakupan pemenuhan indikator ini antara lain, yang pertama tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan big data, dan yang kedua adalah tersedianya laporan hasil evaluasi. Diharapkan juga termasuk penjaminan kualitas pemanfaatan big data. Nah, untuk kriteria tingkatan dari pemanfaatan big data ini, untuk tingkat yang pertama adalah
pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Nah, artinya big data belum dimanfaatkan dalam kegiatan statistik maupun analisis kebijakan. Untuk tingkat yang kedua, yaitu pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik telah dilakukan oleh produsen data atau wali data dalam bentuk kajian dan eksperimen yang menunjukkan bahwa pemanfaatan big data sudah mulai dilakukan oleh masing-masing produsen data atau wali data, namun masih sebatas kajian dan eksperimen. Nah, selanjutnya yaitu tingkat 3, pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik telah dilakukan oleh produsen data atau wali data untuk menghasilkan data statistik pendukung. Pada tingkatan yang keempat, yaitu pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala bersama pembina data statistik. Dan yang terakhir adalah tingkat 5, pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas. Sekian materi EPSS Domain 5 ini. Terima kasih dan selanjutnya kami kembalikan pada Mas Adam. Baik, terima kasih Mbak Ica dan Mbak Naili terkait pemaparannya, yaitu EPSS Domain 5, yaitu Statistik Nasional. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, monggo. Atau bisa melalui Google Form yang telah disediakan oleh teman-teman, monggo. Nah, baik, jika Bapak Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin mengingatkan ya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya dari hari pertama sampai pertemuan kelima ini. Mungkin ada yang kelewatan atau lupa mengisi daftar hadir, mungkin bisa untuk mengisi daftar hadirnya. Mungkin deadline-nya sampai uh, nanti malam ya, jam 12 terkait daftar hadir untuk uh, pro- proses sertifikatnya gitu. Jadi harus
mengisi daftar hadir dari pertemuan 1 sampai pertemuan kelima hari ini, nggih, agar memperoleh sertifikat nantinya. Mungkin baik, berhubung waktu sudah mendekati zuhur, mungkin eh, acara pada webinar kali ini kita akhiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar dari hari atau pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa untuk keluar dari grup nggih, dari Zoom nggih. Terima kasih.